Membangun Ka'bah dan gelar Al-Amin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun sebelum masa kenabian, kota Mekah dilanda banjir yang sangat besar yang meluap hingga Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Tinggi bangunan Ka'bah hanya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa adanya atap, sehingga banyak pencuri yang mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Orang-orang Quraisy pun berdiskusi. Mereka bimbang antara merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti adanya. Menurut Imam Ibnu Ishaq, orang-orang Quraisy diselimuti rasa takut dan khawatir terjadi dampak buruk atau sesuatu yang tidak diinginkan ketika meruntuhkan Ka'bah. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Akulah yang akan memulai meruntuhkan Ka'bah." Kemudian mengambil kapak, berdiri di depan Ka'bah sambil berkata, "Ya Allah, kami tidak keluar dari agamamu. Kami hanya menginginkan kebaikan." Kemudian setelah itu mereka menunggu hingga 1 malam. Keesokan hari ternyata tidak ada yang terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Oleh karena itu, akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah pun melanjutkan pekerjaannya dan diikuti oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menyepakati biaya renovasi Ka'bah diambil dari harta yang halal dan baik, bukan dari harta hasil pelacur, judi, riba, atau rampasan. Mereka membagikan tugasnya untuk merenovasi Ka'bah. Pintu menjadi bagian Bani Abdu Manaf dan Zuhroh. Antara Rukun Aswad dan Rukun Yamani menjadi bagian Bani Makhzum dan kabilah-kabilah yang bergabung kepada mereka. Punggung Ka'bah menjadi bagian Jumah dan Sahm bin Amr bin Hushai bin Ka'ab bin Lu'ay. Hajar Aswad menjadi bagian Bani Abdudar bin Kushai, Bani Asad bin Al-Uzza, dan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Renovasi ini dipimpin oleh seorang arsitek yang bernama Bakum. Pada saat renovasi Ka'bah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Perselisihan ini terjadi kurang lebih 4-5 malam hingga menjurus pada pertumpahan darah, hingga akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka, yaitu dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka pun menerima cara ini. Dalam kitab Rohikul Maktum dijelaskan, yang artinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang pertama masuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka segera berseru, "Itu Al-Amin. Kami rela, dia yang memutuskan. Dia adalah Muhammad." Kemudian mereka menjelaskan tentang kesepakatan yang ada di antara mereka. Setelah Rasulullah memahami, kemudian beliau berkata,
Kalau demikian, serahkan kain kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar Aswad yang diperebutkan, kemudian meletakkannya ke tengah kain dengan tangannya sendiri dan mengajak setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain, lalu mengangkatnya secara bersama-sama mendekati tempat Hajar Aswad dan diletakkan kembali pada tempat semula. Mereka semua menuruti solusi dari perselisihan ini karena mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dipercaya atau Al-Amin. Itu dia ceritanya. Terima kasih sudah menyimak.